program yang abang siapkan 5 tahun abang menjabat, kemenangan abang kali ini apa saja? Wah, banyak bang. Kalau itu ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Ini udah banyak Orbit yang kita ceritakan. Kali ini kita ada kawan Ngorbit yang gimana kita bilang ya? Dibilang tua tidak, aku lebih tua kelihatannya. Tapi bilang muda juga, jangan sembarangan bilang muda. Tapi ini kawan lamaku, Bang Ondim. ya, alhamdulillah. Aku kenalnya Bang Ondim. Iya. Tapi namanya kita tanya siapa nama abang yang panjang itu bang? Sa'afandin. Sa'afandin. Terakhir abang Sampai sekarang masih ketua PAN Sumut bang Jal. Oke, itu kalau di partai. Iya. Sehari-hari? Hari ini sedang menghitahkan diri maju kembali. Iya. Kemarin jadi calon bupati Langkat. Kemarin Bang Ondim jadi PLT di Langkat. Sekarang maju betul-betul jadi bupati untuk yang ke sekian kalinya. Yang ini kalau kemarin kan hitungannya kita aja. Masih pelaksana tugas. Ya. Nah ini baru tapi maju. Kan tetap bupati juga itu. Wakil kan bang, ya wakil terus kemudian. Tapi itu pula yang menarik sama aku bang. Kenapa lah? Dari PLT abang mau jadi bupati kan abang udah ngerasakan jadi bupati itu gampang atau payah atau mudah. Jadi kan pertama kita wakil bupati dulu, wakil bupati kita belajar lihat kondisi. Semua rata-rata wakil bupati ini kepingin jadi bupatinya ini bang kondisional membuat dia jadi betul, wakil kan gitu bang. Kalau jadi leher ke Cituk Duri, iya. bagian pahit, yang enak di atas bang di kepala. Mungkin kalau itu main-main ya itu bang. Iya. Tapi bukan karena itu kurasa bang. Enggak lah. Kita kan gini bang, lihat kondisi kemarin. Langkat ini kan tanah kelahiran aku nih bang. Oke. Tanah kelahiran, saya besar di Langkat, saya bergaul di tempat, jadi menjadi satu kepribadian yang sampai hari ini bisa seperti ini. Itu kontribusi terbesarnya Langkat. Jadi ada rasa utang budi saya terhadap bumi Langkat dan secara khusus kepada rakyat Langkat. Kami begitu. Dulu kalau kita bicara historis, Bang Samsul juga begitu. Sebelum jadi gubernur di Sumut, jadi bupati Langkat 2 periode, kemudian maju di Sumut. Langkat ini menjadi satu kecintaan, ya Bang ya. Jadi melihat Langkat yang luar biasa, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah kita terpanggil nih bang, apa sih yang menjadi kendala kok masih kita lihat dari sudut pandang kita masyarakat itu belum maksimal memperoleh kehidupan itu, padahal segala sesuatunya ada di bumi Langkat. Tapi kan abang pasti abang tahu lah Langkat itu luas kan. Oh iya. Seluas itu nggak berat sama abang itu? Enggak. Makanya saya bersandar innamal a'malu binniyat. Kita mulai dari ya Allah berikan aku hidayahmu, berikan kekuatan untuk aku bisa mengelola Langkat ini secara baik, secara benar untuk bisa nanti mengangkat harkat dan derajat masyarakat Langkat. Dengan begitu kalau derajatnya terangkat, finalnya kita berharap masyarakat Langkat ini masuk dalam golongan orang yang bersyukur kepada Allah. Amin. Kita aminkan itu bang kalau itu. Iya. Cuman itu kan secara basic gitu. Kalau kita lihat lah, kami orang di luar sama abang orang yang udah lama di Langkat, udah tahu Langkat, tentu tahu persis perkembangan apa yang abang lihat bisa dilakukan di situ. Oh iya banyak banget. Sektor mana? Nah sekarang kita bicara potensi ya, sumber daya alam di Langkat. Kita tahu lautnya luar biasa. Dari sisi itu saja sudah bisa menanggulangi kemiskinan untuk masyarakat pesisir. Bahkan sebagian masyarakat yang ada di Langkat. Sektor pertaniannya bang. Sektor pertanian. Maka Langkat itu
Jarang bang begitu bang. Di atas minyak, di bawah minyak. Artinya sawit tumbuh, segala macam tumbuh. Di bawah memang ada lagi. Ini yang kadang-kadang aku bingung. Minyaknya ada, segala macam ada, bahkan ada potensi batu bara yang masih ini. Saya kemarin sambil jalan-jalan ke Kementerian Investasi. Oke. Ternyata Langkat itu yang dikelola sumber daya alamnya baru 29%. Ya. Bayangkan, jadi ada 71% potensi yang masih bisa dikelola. Tinggal bagaimana ini? Ada pihak kerjasama antara investor seperti yang digalakkan pemerintah. Tapi saya lebih kepada bagaimana jangan kita bicara investor asing dulu. Oke. Nah, Indonesia juga nggak kurang, tinggal bagaimana meyakinkan mereka bahwa Langkat ini sesuatu yang menurut saya bisa memberikan prospek yang cerah untuk Dan dunia selama usaha. abang berada di Langkat, mulai dari rakyat sampai jadi pemimpin di Langkat, potensi itu memang betul-betul ada. Ada bang, ada. Yang terakhir kemarin itu EMP itu, yang punyanya Indra Bakri itu di Bubun, DMP. IMP. Di Bubun mereka berhasil dapat minyak, itu yang kita minta mereka untuk membangun jalan lebih kurang 11 km. Tapi memang sejarahnya kan minyak kita dari situ awalnya. Iya, luar biasa. Dan ini sesuatu yang masih tersembunyi. Saya selalu nyampaikan kalau di kata-kata sambutan saya, yuk kita makmurkan dulu masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan Allah untuk memberikan karunia-Nya kembali sama kita. Hanya orang yang bisa bersyukur yang bisa dikasihnya gitu, lebih kan gitu. Langkat ini nggak boleh terlalu strong kali kita memimpin, nggak bisa kan. Dia basicnya dulu kan dari Melayu, Karu, ya, yang selalu dengan komunikasi, dengan tata krama, gitu. Tapi ini menjadi satu bagian tersendiri juga yang merupakan potensi kuat untuk itu yang sebetulnya ingin kutanya tadi, dengan multi etnisnya di Langkat, ya kan, hampir boleh dibilang semua etnis di Sumatera ada di sini kan, dan itu kan bagi orang awam potensi negatifnya ada. Tergantung bang, tergantung kita memimpin. Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada satu peristiwa yang dilatar belakangi karena ketidakcocokan suku. Ya. Nah itu memang belum kita lihat. Mudah-mudahan jangan ya. Lebih bersaudaranya lebih kental, lebih kuat. Dia nggak pernah di sana. Dia orang Jawanya udah jadi macam orang Melayu, orang Melayunya udah macam Karunya udah sudah begitu. Betul. Berbaurnya itu artinya di saat-saat etnis diperlukan untuk satu kekuatan yang hebat, mereka menyatu gitu bang. Tidak pernah ada potensi perpecahan. Tadi bang ada singgung sedikit nih, menarik. Investasi yang dikelola orang lokal. Yang abang bilang kan begitu kan. Kira-kira potensi itu ada bang lihat? Luar biasa, ada. Kita banyak sekali bang di sana ya. Para wisata kita luar biasa bang. Para wisata kita luar biasa. Yang nggak terlalu banyak modal kan? Iya bang, di sektor pertanian ya, kerjasama yang lain-lain juga luar biasa. Di sana juga ada Langkat Kepong namanya. Itu dengan Malaysia gitu ya. Sawit, kita hormati antara pemerintah dengan Kepong. Tapi kalau ada yang mampu, umpamanya memang orang Indonesia lah kita bilang yang memang betul, kenapa enggak? Kenapa ku tanya itu bang? Karena tadi abang cerita dengan Pantai Timur. Iya. Pantai Timur itu kalau aku kebetulan pernah bersepeda dan segala macam keliling situ, memang banyak potensi yang bisa dikembangkan. Pariwisatanya. Sambil minum aku bang. Rak juga leher ini bercakap. Iya loh bang. Nah, perikanannya pasti. Pariwisatanya juga situ kan bisa dikembangkan. Ada beberapa pulau mungkin yang menarik.
Terus yang sungainya orang udah tahu ada beberapa sungai yang dijadikan ajang untuk Bisa, arung jeram iya, dan segala segala macam. Di sana ada, banyak Bang, Bukit Lawang, ada Tangkahan dan lain-lain. Tapi ini maaf ya Bang, Iya. selama ini yang orang kenal nggak banyak. Paling Bukit Lawang lagi, Tangkahan lagi, Iya. Sebinge lagi. Iya. Sementara di tempat lain, Jadi gini, Bang. Di yang kita sebutkan itu saja, kalau pengelolaannya secara profesional, ya, promosinya juga luar biasa. Saya pernah ajak mengundang Pak Sandiaga Uno ke sana, ya. Dia menganggap biasa-biasa, tapi begitu dia datang, wah ini luar biasa, betul. ini top segala macam. Nah, artinya mungkin secara nature ya, secara alami begitulah. Tapi kalau ini satu hal Bang ya, seperti umpamanya Bukit Lawang itu. Bukit Lawang itu dia punya orang hutan Ya, yang tidak banyak di dunia. udah puluhan tahun dikenal. Bayangin orang-orang asing itu begitu ingin melihat ya, bagi yang cinta cagar alam dan lain sebagainya, begitu ingin melihat. Nah ini kan menjadi sesuatu yang sangat menarik ya, untuk bisa kita promosikan. Nah, ini lebih perlu profesionalitas. Makanya kita nanti ke depan tetap bagaimana menggali sumber-sumber pariwisata ini dengan melakukan kerjasama dengan ini LSM profesional yang bisa mengangkat nama objek-objek wisata kita ini di tingkat internasional gitu. Ada upaya yang udah dilakukan Langkat selama ini, misalnya kayak promosi wisata ke negeri tetangga. Sudah kita lakukan Bang, tapi kebetulan di saat saya kemarin itu masuk, ada yang ikut juga dilantik di sana, namanya COVID-19. Ikut juga dia dilantik di sana. Awak kena lantak. Wah itu jadi akhirnya itu kan menjadi wabah dunia yang menyebabkan orang nggak bisa bebas berkunjung dan lain sebagainya. Abang kan sekarang tertantang untuk hal itu. Ya. Maju jadi. Masuk nggak dalam visi dan misi ya Bang? Oh iya pasti. Kita kan kalau bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah ini kan judul besar yang nanti secara substantif akan kita pilah-pilah. Nah bicara tentang masyarakat yang ada di pegunungan, di dataran tinggi, beda dengan masyarakat yang ada di pesisir, kan gitu Bang. Betul. Jadi mengurainya itu sesuai dengan pertama kondisi geografis, kemudian sosial masyarakatnya seperti apa. Ada yang kalau kita tawarkan seperti ini, ada yang setuju. Tapi ketika daerah lain, katakanlah di tempat lain kita tawarkan, dia demo menolak itu. Ya karena nggak sesuai sama dia. Jadi betul. Perlu wise. Kalau dalam Islam perlu fatonah, perlu kecerdasan. Memang gitu. fas itu nggak bisa lari Bang. Fatonah, amanah, sidik tablik. Amanah fatonah. Itu saya selalu menyampaikan, apalagi pilkada ini. Cari yang paling tidak mendekatin itu aja. Sifat-sifat kerasulan. Tapi kan itu relatif udah kita lakukan sebagai umat Muslim di wilayah Langkat kan, dominan lagi kan, itu udah dilakukan. Bagi masyarakat lain yang pendatang yang segala macam, kira-kira apa kemudahan yang akan diberikan oleh Langkat nanti? Ini kalau masalah masyarakat pendatang ini kan bagaimana, ini menyangkut regulasi ya Bang ya. Kita karena tadi menghadirkan perda-perda perda-perda yang tidak mempersulit. Dan untuk hal itu hari ini pemerintah pusat sudah mengintervensi tentang kemudahan-kemudahan terkait investor yang akan hadir di masing-masing daerah. Nah, saya lebih berpikir positif apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini sangat memberi respon positif. Nah itu pun seperti yang saya sampaikan tadi, kita masih berharap bahwa di Indonesia ini kan kita tahu lah Bang, masih banyak kok yang mampu. Nah, tapi tinggal mau nggak gitu, mau atau tidak ya. Betul. Nah, tinggal meyakinkan mereka itu kan yang kutanya tuh di sama Bang sebetulnya, ada nggak nanti fasilitas-fasilitas tertentu yang akan diberikan bagi kalangan investor pendatangnya kan. Kadang kalau kita lihat di tempat pariwisata
bagus tempatnya, sangat bagus. Tapi nggak ada rumah makan. Ya, itu yang saya bilang tadi Bang. Buat saya begini saja, kalau terkait tentang investor ini, saya mau apapun investor yang ada di sana adalah investor yang mampu juga mengangkat kehidupan masyarakat di sekitarnya, gitu. Jangan masuk cerita keuntungan PAD tapi nggak berdampak pada masyarakat. Itu yang selalu saya tekankan. PLTU di Pangkalan Susan, waktu itu saya sering kontrol. Begini banyak pekerjanya, mana yang orang lokal, yang artinya dari salary dia, dari gaji dia sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup dia sehari-hari. Kan kita gitu Bang ya. Untuk apalah menurut saya maju, mewah, bangunan segala macam. Tapi rakyat kita nggak bisa menikmatin itu, gitu. Terus ada hal menarik sebetulnya, menarik sekali Langkat nih Bang, sama kayak Medan, ya kan? Langkat dia punya bupati, Medan punya wali kota, ya kan? Langkat punya sultan, Medan punya sultan. Ya. Nah, hal ini menurut Abang bisa dijadikan sebuah Kota kembar, gitu. bukan kota kembar, jadi sebuah tantangan tersendiri buat pengembangan, karena ini bersangkut satu budaya, satu pemerintahan. Nah, jadi kita dihadapkan, ini karena Abang yang membawa ke situ. Kita dihadapkan dengan satu kondisi di mana Medan adalah ibu kota dari provinsi, ya. Medan itu ibu kota provinsi Sumatera Utara, yang artinya tentu ada atensi lebih ke sana, ya, sebagai pusat pemerintahan. Kalau dari chemistry terkait dengan itu, saya nggak harus cemburu dengan keberadaan Medan. Betul. Nah, kita bicara yang sama-sama otonom, normatif, Bang, normatif. Yang ada aja pun di Langkat itu pengelolaannya secara baik, secara benar, secara profesional, dan punya punya target bagaimana menjadikan Langkat bermanfaat untuk masyarakat Langkat secara khusus, umpamanya begitu. Ini saja kalau dikelola dengan benar, insya Allah sudah cukup. Masyarakat itu nggak minta lebih-lebih kali kok. Bisa Bang gambarkan dalam PDB mungkin pendapatan bruto? Dari segi anggaran ini juga menjadi, karena kan Langkat itu luas Bang. Pendapatan masyarakat per tahunnya berapa gitu, income per kapita gitu. Kalau di Langkat secara khusus saya belum belum lihat konteks itu ya, tapi saya melihat mudah-mudahan nanti secara general secara general masih belum Bang memadai, tapi masih ada kesenjangan ya. Tapi dengan program apa nanti Abang bikin itu bisa dia bergerak naik Bang? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita di masyarakat pesisir itu ada bantuan-bantuan dari pusat yang sebenarnya ke mereka itu tidak nyambung informasinya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kemarin alhamdulillah ada beberapa kawan-kawan yang DPR memberikan informasi itu, termasuk KIP dan lain sebagainya, bantuan modal. Nah, saya juga salah satu bahwa di Langkat itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang eksis di Langkat. Kemudian ada CSR ya, yang pembagian keuntungannya. Ini saya selalu, kemarin sudah saya coba beberapa kali, gimana supaya keuntungan itu bisa sampai ke masyarakat menjadi satu bentuk modal, tidak lagi umpamanya perbaikan ini, perbaikan buat tugu, buat segala macam, itu nggak bagus, tapi kurang bukan itu utamanya. Iya. Tapi kalau ketika ini diberikan untuk menjadi permodalan, membeli untuk gitu, membeli sampan untuk masyarakat pesisir, kita bantu mereka yang kepingin ke laut tapi nggak punya modal untuk pantai itu. Ya selama ini kalau orang dengar cuman Mainang Pulau Kampai, lupa dia kalau di situ ada terasi Pulau Kampai. Iya. Banyak Bang. Nah, hal itu kalau menurut Abang, kalau itu diklasterkan menjadi bisnis masyarakat pantai, itu yang saya sampaikan. Ya, artinya di sana belum ada. Kita potensinya luar biasa di sana Bang ya. Termasuk kita berharap ada investasi yang mau buka cold room. Sehingga di sana bisa ada penampung ikan secara profesional. Atau pengeringan ikan. Nah, untuk itu salah satu solusi saya ke depan adalah mendirikan badan usaha milik daerah. Yang nanti menjadi pintu masuk untuk investor ke sana.
Kemudian dari situ ada kebijakan lokal yang bisa kita lakukan untuk memajukan masyarakat. Itu kan jelas sudah. Oh iya. Rakyat kebagian untungnya, investor kebagian hasilnya, kita dapat pemerintah dapat pajak dan lain sebagainya. Oke, berarti pertumbuhan ekonominya dengan enak bergerak dia naik kan. Terus kalau aku lihat beberapa sektor di Langkat ini yang menarik sudah. Ini berita bagus kayak jeruk, pantai buaya lah. Kan. Nanti lagi ada di rambutan, pinggir ya? Bukan. Kalau ya? untuk tanaman-tanaman musiman seperti itu, sekarang tanah di Langkat itu cukup menjanjikan. Ya. Di luar daripada industri perkebunan loh Bang. Di luar perkebunan. Kalau perkebunan kita udah udah ini. Dan ku dengar juga ada yang lagi bikin perkebunan durian lagi. Ada, tapi bentuknya masih separatis, masih lokal-lokalan. Ada nggak pikiran dari Abang nanti untuk membuat klaster bisnis? Kalau tadi di daerah pantai udah ikan dengan. Kenapa enggak? Oke. Contoh Bang, saya kasih tahu ya hari ini. Di sana itu kebutuhan terbesar hari ini adalah jagung. Nah itu sekarang masyarakat tapi masih sifatnya perorangan, belum secara profesional. Ini yang saya bilang tadi. Nah kita kemarin sudah buat komitmen dengan TNGL, alhamdulillah TNGL memberikan atensi ke kita bahwa daerah hamparan penyangga itu yang jumlahnya hampir 11.000 hektar itu mereka setujui untuk tanaman begini. Ini kan tinggal kita combine. Mana Bapak angkat sama masyarakat untuk hutan kerakyatan. Menarik loh. Nah, jadi 11.000 hektar loh Bang. Iya. Perlahan kan muncullah klaster bisnis. Iya. Kan? Saya mengarah melalui bumdes seperti yang bilang tadi kan. Iya. Kalau selama ini kita lihat semangka, hanya kita tahu semangka. Iya. Ya kan. Sementara di Jawa udah jadi keripik. Iya. Entah seperti itu bisa muncul di Langkat. Pasti Bang, makanya kita nanti kepingin ada kajian yang lebih mendalam terkait tentang sektor-sektor pertanian mana yang bisa kita jadikan bentuk klaster tadi. Ya. Nah ini, cuman kan ini kerja tidak bisa saya lakukan sendiri. Iya Bang. Dimulai tatanan di dinasnya harus serius ini. Baru aku mau nanya. Jadi Abang Bupati nggak bisa kita ujuk-ujuk dengan kemauan dan harapan yang ekspektasi yang cukup tinggi lantas tidak diikuti dengan polarisasi yang betul dari mulai sumber daya manusianya, sistemnya dan lain sebagainya. Saya pikir ini sulit. Selama ini kan masyarakat awam. Ini yang juga menyebabkan saya kemarin saya pikir ini kentang barang tuh. Nah, masih kena tanggung jadi 2 tahun PLT itu. Tapi alhamdulillah dengan begitu paling tidak saya sudah kan mendapat. Abang bisa punya gambaran. Etalase paling tidak dari situ. Ya, itu menariknya banyak hal yang Abang lihat tanpa harus berpikir serius di waktu itu kan. Saya ini kan orangnya Bang lebih ke otodidak ya, bukan orang yang secara khusus belajar seperti itu. Tapi belajar dari pengalaman, dari rakyat, dari lapangan. Bang Samsul 10 tahun di sana, saya lihat saya masuk ke dalam seperti apa mereka. Nah ini kan jadi bekal utama. Saya bergaul di masyarakat dari mulai masyarakat kelas bawah sampai menengah dan mohon maaf sampai yang di kelas atas. Ini menjadi satu input yang baik buat saya untuk saya mengarrange apa yang harus saya lakukan nanti. Ini pengalaman dikumpul banyak nih kayaknya. Nah, aku mau lebih banyak tahu ke keseriusan Abang untuk jadi bupati sekarang. Kalau kemarin PLT mungkin programnya udah disiapkan sama yang sebelumnya kan. Program yang Abang siapkan 5 tahun Abang menjabat, kemenangan Abang kali ini apa saja? Wah, banyak Bang. Kalau itu macam yang saya bilang tadi ini, terpaksa buka catatan saya. Kalau tadi kan koyok-koyoknya kita ceritanya kan. Nah, kita mau lihat ya agak. Ini ya Bang. Saya menuntaskan kemiskinan masyarakat termarginal dan melayani
masyarakat marginal dan nelayan pesisir. Ya, karena selama ini kenapa? Saya orang Brandan, Bang. Jadi banyak kawan-kawan di sana yang punya harapan kuat itu. Kemudian meningkat pembangunan infrastruktur ini saya pikir secara general lah, Bang. Betul, ya. Bang. Aku setuju tuh, Bang. Jadi macam mana masyarakat sehat dan sejahtera. Kalau ini kan bahasanya lebih kepada bahasa umum. Ya sebenarnya kalau saya lihat ada beberapa lagi pendidikan yang berkualitas. Jadi ingat sama Bang Samsul. Rakyat tidak bodoh, rakyat tidak miskin, rakyat tidak lapar. Sederhana tapi sesuatu yang harus dikerjakan. Masuk. Itu yang mau saya maksudkan tadi, Bang. Oke. Ya. Terlalu tinggi ekspektasi kita. Nanti ada kendalanya apa? Kita berhadapan dengan regulasi pusat, kita berhadapan dengan kondisi keuangan yang seberapa. Dari beberapa hal tadi yang Bang sebutkan, apapun pembangunan kita kan nggak boleh lepas dari RPJMN. Iya, itu sudah ya pasti kan? harus mengarah. Dan yang paling tinggi dari RPJMN itu kan tetap pendidikan. Pendidikan. Ya. Keseriusan Abang nanti di bidang pendidikan tuh di bidang apa saja, di kelas mana saja? Emang batasan Abang sampai SMP-nya? SMP. Di situ kita sampai 9 tahun. Iya, Bang, ya itu. Tapi artinya dengan begitu juga kita harus mengkontrol kualitas pertama dari pendidik. Kan di sini. Kalau ketika pendidik, guru dan kita sudah mengalami dari SD dan SMP, itulah pembentukan karakter terbesar. Maka investasi yang terbesar itulah bagaimana menempatkan guru yang benar dengan kualitas yang benar. Ini aku nggak mau nyinggung itu, Bang, ya. Iya, kemarin sempat panas soalnya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, saya melihat itu menjadi tantangan untuk kita. Ya, dan ini perlu satu teamwork, nggak bisa kerja sendiri. Betul. Itu dia. Ya betul, aku yakin betul. Soalnya Abang kan nanti pejabat pejabat politik kan, politis. Iya. Nah, orang yang struktural di bawah ini kan bukan orang politis. Nah, ini yang agak menyambungkannya agak susah. Iya. Tapi kan kebijakan yang Abang bikin akan membantu mereka nanti. Kira-kira akan adakah penambahan guru nanti? Udah pasti, Bang. Itu berdasarkan kebutuhan dari jumlah murid dan lain sebagainya, kondisional itu. Dan itu akan sampai tersebar sampai Besitang sana tuh. Iya, kita ini kan dari perbatasan Aceh sampai Tanah Karu, dari Serdang, Medan. Perbatasan kita yang di sini. Itu dia. Di sana sampai Aceh. Itu dia yang ku tengok akan jadi beban berat bagi Abang nanti ya. Karena sebenarnya kalau dikerjakan secara sungguh-sungguh, kalau berat ini kan tergantung kitanya, Bang. Selagi nawa itunya tadi itunya benar, insya Allah datang pertolongan lagi. Menarik. Ya. Terus Abang kira-kira nanti menang lah ya? Cerita menang. Amin. Semua orang berharap kan? Amin, iyalah. Terus Abang bekerja di hari pertama, apa yang Abang uruskan dulu? Abang luruskan. Kalau hari ini, Bang, ya, langkat yang sebegitu luas itu kita bicara infrastruktur dulu. Infrastruktur. Secara secara sistem kita adalah pembenahan sistem dan lain sebagainya. Sumber daya manusianya kita evaluasi. Tapi untuk masyarakat yang langsung bisa merasakan dampak itu adalah infrastruktur. Saya selalu bicara, makanya kita dulu bikin permohonan sampai Korea Selatan sudah membantu di saat saya PLT. Jadi saya majukan ke Korea Selatan ada bantuan 90 miliar. Itu semua judulnya ke infrastruktur. Bayangin masyarakat, Bang, yang sudah punya penghasilan pertanian, laut, ketika mau dibawa ke kota, busuk harus terseok-seok, Bang, karena infrastruktur. Saya menganggap itu satu dosa. Yang dosa dari pemimpin yang tidak bisa memberikan fasilitas bagi mereka yang sudah berikhtiar, usaha, berkeringat, capek-capek. Jadi aku ingat, saya insya Allah itu menjadi prioritas utama saya, dan saya janji itu akan saya tingkatkan anggarannya. Betul itu, Bang. Kawanku dari luar kebetulan mau ke Tangkahan, yang pertama dia keluhkan sekarang udah bagus. Ya, untungnya sekarang udah. Jadi contoh, Bang, macam di itu penduduknya banyak ya, Bang. Iya, betul. 50 ribuan lebih.
Dan hidup masyarakat di sana tuh dari pertanian, dari laut. Itu semua berharap hasil-hasil yang mereka kelola dengan susah payah itu sampai dengan harga yang seperti mereka harapkan. Tidak rusak di jalan. Karena ini kadang saya turun, awak membayangkan orang tuh tiap hari, awak sebulan sekali pun ke situ udah terasa. Nggak bisa dibuat di situ. Sudah ini pelan-pelan kita perbaiki lah, Bang. Nggak, maksudku kayak tempat pelelangan. Nah, kalau bagus ini semua kan tinggal kita bilang. Tapi kalau si investor melihat, wah di infrastrukturnya pun kayak begini, gimana orang ya ini yang saya pikir mesti wise lah, Bang. Mesti patonah tadi. Betul, Bang. Karena kita terkenal dengan etos Melayu yang kadang-kadang jelek sih etos Melayu ini, Bang. Ada malas katanya, ada yang rajin kali. Sebenarnya enggak, Bang. Itu saya nggak setuju dengan etos Melayu Mars. Itu yang memang sengaja di branding di masa-masa kolonial dulu. Karena dia menganggap berhasil menguasai orang Melayu ini untuk enggak, Bang. Melayu ini Tanjung Pura itu dari tahun 1883 udah terkenal. Jadi punya kerjasama sampai ke Timur Tengah dan lain sebagainya. Jadi nggak sesuai untuk etos itu. Tapi ketika kita harus memberikan stimulan, menaikkan semangat mereka, itu saya sepakat. Jadi Abang lebih cenderung akan menstimulasi masyarakat Langkat untuk bergerak bersama Abang untuk memajukan segala bidang. Ya, itu menjadi satu kewajiban saya untuk meyakinkan. Ini kan gini, masyarakat ini hari ini, Bang, yang hilang tuh trust, kepercayaan. Oke. Alah, siapapun pemimpinnya aku begini-gini juga. Nah, ini menjadi tantangan bahwa insya Allah dengan ridho Allah, kalau saya diamanahkan, saya bisa melakukan perubahan-perubahan yang insya Allah berdampak positif ke masyarakat. Perubahan pertama yang Abang harapkan, kalau orang trennya kan 100 hari pertama. Ya, kan? Seperti itu saya bilang. Kita cerita 100 hari pertama itu adalah perbaikan sistem secara internal dulu untuk memberitahukan ke para pekerja kita yang dalam hal ini ASN yang ada di Langkat itu. Ayo, siapa yang mau serius dengan saya untuk bekerja ini? Bagi yang tidak, mundur. Itu artinya sistem. Ya, pokoknya. Ya, kedua, melihat postur anggaran yang kalau sekarang saya lihat di Langkat sudah cukup lumayan bagus, tapi harus ada yang lebih serius lagi. Itu tadi yang saya bilang, harus nampak masyarakat paling tidak dia lihat ini anggaran untuk perbaikan jalan ini. Gitu. Jadi ada keyakinan itu. Kayak infrastruktur udah pasti itu stimulasi jelas, ya kan? Ya. Sistem itu stimulasi jelas. Terus pelayanan, sistem itu termasuk pelayanan segala macam. Bagaimana pelayanan Abang nanti untuk masyarakat? Ke publik. Nah, itu perbaikan tadi masuk dalam sistem tadi. Kayak KTP, kayak itu dia. Itu saya genjot aja, Bang. Bagaimana masyarakat yang bisa dengan mudah tapi tetap tidak melanggar aturan, regulasi, tapi bisa merasakan dengan cepat. Wah, nggak perlu harus antri-antrian segala macam. Jadi dia bangga jadi orang Langkat. Iya. Jadi kebanggaan itu menurut Abang di orang Langkat sekarang sampai mana, Bang? Kalau 1 sampai 10? Kalau bicara begitu ini tergantung nih, Bang. Ada yang sudah menikmati Langkat, dia bangga jadi orang Langkat. Ada juga yang merasa termarginalkan di Langkat, dia merasa nggak puas. Tidak bisa dengan angka-angka. Tapi tanggung jawab dikejarkan ke sana, ya. Adalah paling tidak bagaimana memberikan mereka rasa satisfy, rasa kepuasan yang menurut mereka aku anak Langkat, kira-kira begitu. Sekolahnya nanti anak-anak itu ada kita hari ini, Bang, sudah ada beasiswa mencanangkan 5 orang per desa. 5 per desa. 5 per desa. Jadi desa kita, desa kelurahan itu di Langkat ada 207. Kalau yang 5 ini aja berjalan pun sudah bisa menghasilkan 1000 lebih sarjana. Yang kita harapkan nanti setelah mereka berhasil, mereka pulang ke desa untuk bisa berkontribusi dengan desa, berkolaborasi. Jadi bisa tampil jadi kepala desa kayak apa? Abang harapkan gambaran ya dari hitungan Abang tadi. Selama 5 tahun menjadi pemimpin Langkat, Abang bisa menciptakan 5.000 sarjana
Insya Allah itu yang kita harapkan, dan ini bukan cuma hanya dari desa, tapi kita akan cari sumber-sumber lain. Dan sekarang kan ada chip ya bang. Nah ini saya sudah membantu, tinggal bagaimana supaya ada kolaborasi. Kita lebih ngelihatnya dalam angka-angka bang. Jadi orang mantap kan? Fakta ya. Iya. Tapi kalau mau cerita kayak gitu terus tentang Langkat, pening aku bang. Banyak kali keunggulan nama segala sesuatu di Langkat itu. Di pemberitaan ada yang baik, ada yang buruk, segala macam. Nah, bagaimana abang menyikapi itu? Yang mana tuh? Pemberitaan segala macam. Yang buruk. Yang baik, yang buruk. Yang baik, alhamdulillah. Berarti artinya ada sisi positif yang mereka lihat bisa menjadi sesuatu yang baik untuk dikabarkan. Kalau yang buruk ini kadang temporer. Nah, karena itu kan jadi kontraproduktif bagi kita nih orangnya nggak alergi kok dikritik, tapi terkadang menjudge langsung menimbulkan berita-berita yang ya saya senyum aja karena saya tahu ada kepentingan pilkada, ada black campaigns di situ segala macam. Tapi saya pikir sebagai manusia biasa juga harus ada self defense saya kan bang. Ketika ini saya melihat sudah overestimate, sudah lewat dari batas, saya akan menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia. Akhirnya secara substantif. Kita jalannya di jalan hukum yang ada ya bang? Iya, nggak ada masalah. Bang, aku kayaknya kalau mau ganggu abang terus panjang nih. Iya. Nanti kita sambung lagi. Nah itu maksudku gitu, siapa tahu waktu kita sambung lagi. Insya Allah. Jadi terima kasih, kami doakan. Bang juga sehat-sehat. Alhamdulillah, doakan. Semoga amanah ini diridhoi Allah untuk saya. Amin. Aku juga kawan dari abang. Samsul ya. Walaupun aku nggak sempat pas dia meninggal, aku pas lagi di rumah sakit pula. Iya. Oke lah bang ya. Oke, kawan-kawan, kita udah cerita, udah mengorbit, ya kan? Kami sudah mengobrolkan, tinggal Anda yang memutuskan apa itu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ngorbit berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.